warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai modals ya. Jadi modals ini secara singkat ya sebenarnya didefinisikan sebagai kata kerja bantu ya, atau auxiliary verb. Jadi kata bantu ini biasanya berfungsi untuk menambah ya, berfungsi untuk menambah atau bahkan ya mempertegas makna pada satu kalimat. Makna. Jadi ini fungsinya sih gitu. Secara umum dia bagian dari auxiliary verb, tapi secara fungsi dia digunakan untuk menambah atau mempertegas makna satu kalimat. Adapun nanti modals ini memiliki beberapa macam ya. Ada yang dia betul-betul modals, dan ada yang dia bentuknya menyerupai modals tapi sebetulnya bukan modals. Hanya saja maknanya saja yang sama ya, atau fungsinya juga sama gitu ya. Nah, adapun nanti kita kalau kembali kepada fungsi atau mengacu pada fungsi, modals itu ada beberapa klasifikasi. Nah, yang pertama ada nanti modals yang biasanya masuk kategori modals simple plus simple form ya, atau modals yang setelahnya diikuti dengan verb dalam bentuk simple form. Nah, simple form ini apa? Bahasa lainnya infinitif gitu ya, atau kata kerja bentuk dasar gitu. Nah, adapun nanti modals yang masuk kategori ini, nah salah satunya itu nanti adalah bagian A ya. Ada nanti modals yang gak asing lagi, yaitu can atau modals could. Nah, jadi can dan could ini secara umum dia digunakan untuk menyatakan kemampuan ya. Secara fungsi dia digunakan untuk menyatakan kemampuan. Oke, untuk menyatakan pertama ability, nah, atau kemampuan. Namun nanti ada juga fungsi lainnya ya. Nah, kalau kita mau fokus kepada kemampuan ini, maka biasanya untuk modals yang can itu sendiri itu digunakan untuk menyatakan kemampuan pada waktu present ya. Sedangkan nanti ada modals could, ini digunakan untuk menyatakan kemampuan pada waktu yang sudah lewat atau pas itu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya mau buat contoh ya. Contohnya misalkan when I was young I could do that exercise. Nah, gitu. Jadi fungsi modal could di sini ini adalah menyatakan kemampuan pada masa yang sudah lewat. Sedangkan kalau misalnya pada masa saat ini, now I can do a lighter one ya, a lighter one. Jadi maksudnya dulu masih muda bisa dia lakukan latihan kayak itu, tapi saat ini karena mungkin sudah tidak muda lagi, dia bisa melakukan latihan yang lebih ringan ya. Jadi can ini menunjukkan kemampuan di masa sekarang. Nah, namun nanti modal can dan could ini atau can could ya, ini juga bisa digunakan ketika kita misalnya meminta atau memberikan perintah ya, mengajukan sebuah permintaan ya. Jadi asking lah ya, asking for help. Jadi kita minta bantuan atau kita menunggu sebetulnya, tapi dia minta bantuan lah gitu ya. Nah, jadi can dan could ini bisa juga digunakan untuk menyatakan permintaan ya, atau perintah. Nah, hanya saja nanti perbedaan antara pemakaian kata can dengan kata could itu lebih kepada formalitas, atau formal atau tidak formalnya ya. Sehingga nanti kalau dia menggunakan kata can itu dianggap less formal, atau apa namanya, can ini bisa dibilang less formal gitu ya. Maksudnya less formal itu kalau bahasa enaknya kurang sopan, sedangkan yang ini dia formal ya, formal atau bisa dibilang dia lebih polite lah gitu, lebih sopan ya kalau kita menurut dengan kata could. Did you do me a favor misalnya gitu ya. Nah, itu kita buat contoh ya. Ini contohnya misal sebenarnya nggak jauh beda ya, cuma lebih kepada nilai estetikanya atau sopan santunnya aja ya. Jadi ada misalnya can you do me a favor dengan misalnya could you do me a favor. Ini perbedaannya hanya pada sopan atau kurang sopan, atau halus atau lebih kurang halus gitulah ya. Nah, itu untuk yang pertama tadi can dan could. Ini masih bagian dari modal yang diikuti verb simple ya. Nah, makanya di sini pada semua contoh di sini kita gunakan verb simple, do ya kan, do karena ini kondisinya verbnya simple gitu ya. Oke, jadi nanti dalam fungsi yang lainnya juga modal can dan could ini bisa juga difungsikan atau digunakan untuk menyatakan kemungkinan, possibility. Nah,
Kalau tadi dibilang lebih kepada kemungkinan ya, kemungkinan. Nah, apa bedanya can dan could dalam menyatakan kemungkinan? Jika kita misalnya bandingkan dengan modal aslinya itu ada may atau might. Nah, jadi nanti modal can maupun nanti could ini memiliki makna yang sama persis dengan ketika kita menggunakan kata may ataupun might. Yang intinya modal ini digunakan ketika dia menyatakan sesuatu yang tidak diyakininya, ya. Semuanya berarti kata mungkin. Oke, ini maknanya adalah mungkin. Nah, kalau begini kita buat contoh deh. Contoh sederhananya misalnya gini. Kita buat contoh. Misalkan it may rain tomorrow. Nah, ini kan kalau kita artikan mungkin besok hujan ya. Nah, jadi ini kalau ke modal may ini kita ganti dengan modal can, atau kita ganti dengan kata might, atau mungkin dengan kata could, ini maknanya tetap sama ya. Jadi secara makna ini sama dengan kalau dibilang it will probably rain tomorrow. Jadi mungkin saja besok memang bakalan hujan gitu ya. Jadi inilah contohnya gitu. Baik, ini masih seputar penggunaan modal can dan could, ada 3 tadi ya. Nah, yang pertama supaya lebih jelas kita buat pembedanya ya. Yang pertama dia menyatakan kemampuan atau ability. Nah, yang kedua tadi bisa untuk asking for help atau minta tolong atau perintah bahasa enaknya. Nah, atau bisa juga possibility atau menyatakan kemungkinan. Oke, jadi 3 ya. Nah, kita lanjut ke yang B. Oke, bagian yang B. Bagian B nya adalah modals may atau modals might. Oke, yang modals may dan might ini secara umum ada 2 fungsi ya. Nah, yang pertama nanti adalah fungsinya untuk menyatakan izin, atau kalau kita bilang permission ya, permission itu untuk menyatakan izinnya. Beda pemakaian modals may maupun might itu terletak pada tensesnya atau bentuk waktunya. May ini digunakan untuk menyatakan izin pada saat ini atau sekarang ini ya, present, sedangkan kalau might itu digunakan untuk menyatakan izin di masa lampau. Nah, kita buat contoh biar lebih gampang. Kita buat contohnya misalkan ma'am, why may I not go to theater now atau today. Meanwhile, sedangkan atau padahal itulah ya. Meanwhile, sedangkan apa ya, sedangkan last night lah ya, last night tadi malam atau kemarin malam, I might go. Nah, gitu ya. Jadi dalam contoh ini kita bisa lihat ini ada 2 modal yang menyatakan boleh ya. Pertama ada kata may dan ada kata might. Bedanya adalah mam, kenapa nggak boleh, aku nggak boleh pergi malam hari ini, sedangkan semalam boleh gitu ya. Jadi ini yang saat ini today, ini yang last night tadi malam, berarti sudah lewat. Nah, itu untuk modal may dan might yang menyatakan izin. Tadi saya bilang ada 2 fungsi ya. Nah, fungsi yang kedua untuk may dan might itu adalah untuk menyatakan izin. Untuk menyatakan kemungkinan, possibility. Jadi saya kira sama tadi kita bahas di atas ya. Dan ini akan kita coba sedikit dalami lagi ya. Apa beda modal may dan modal might ketika digunakan untuk menyatakan possibility. Selain dua-duanya untuk menyatakan sesuatu yang tidak diyakininya atau menyatakan sesuatu masih mungkin, dan waktunya juga sama ya. Ini secara tenses dua-duanya digunakan pada tenses present ya. Hanya saja bedanya nanti adalah may ini mengindikasikan kemungkinan yang lebih besar daripada might. Ini tingkat kemungkinannya lebih tinggi. Tingkat kemungkinan yang lebih tinggi lah ya. Saya bilang lebih tinggi gitu ya, paham ya? Kita mau kita. Berarti kalau might sebaliknya, berarti dia tingkat kemungkinannya lebih rendah gitu ya. Oke, lebih sedikit lah gitu tingkat kemungkinannya. Baik, nah kita coba buat contoh nih. Yang dua-duanya masih sama ya, sama-sama diikuti dengan verb dalam bentuk simple atau infinitive. Contohnya, oke, kita buat contoh. Misalkan he may come late due to the traffic jam.
the traffic jam, ya, traffic jam. Jadi di sini modals ini menyatakan kemungkinan memang bakalan lebih mungkin dia terlambat daripada tidaknya gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan contoh yang pakai might, misalnya even though atau although he is a rich man, meskipun dia kaya, he might not have money to buy a new car as he drives the old one. Nah, agak lanjut dari ceritanya ya. Jadi intinya di sini meskipun dia kaya, dia mungkin nggak punya uang cukup untuk beli mobil baru karena dia pakai mobil lama juga kan gitu ya. Jadi ini penggunaan will dan might ada dua tadi, itu untuk menyatakan permission dan untuk menyatakan possibility. Ya, bagian yang C itu ada modals should, ya, should, dan nanti ada yang modals yang sebenarnya bukan bagian dari modals, modals juga ya, hanya bentuknya beda gitu ya, head bearer. Oke, ada head bearer dan ada should. Modal should dan head bearer itu yang pertama secara fungsi dia digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan tentang suggestion. Bisa dibilang ini saran atau nasihat gitu ya, atau bisa bilang juga kadang pendapat gitu. Nah, baik dia should dan head bearer, dua-duanya digunakan pada tenses yang sama, yaitu present ya. Hanya saja bedanya nanti ketika kita gunakan should dan head bearer itu adalah kalau dia should artinya ini sebatas saran aja ya, ini saran biasa lah ya, saran yang sifatnya biasa. Nah kan kalau kita gunakan nanti head bearer, ini memberikan saran atau nasihat yang bisa dibilang ini cukup penting untuk diindahkan atau dilakukan ya, cukup penting, lebih penting atau lebih tinggi tingkat keharusan untuk melakukannya daripada kita gunakan should gitu. Itu kalau misalnya ditanya tentang perbedaan keduanya, namun secara umum sebetulnya sama gitu ya. Nah pada contohnya misalkan suggestion tadi artinya seharusnya atau sebaiknya ya. Jadi kita buat contoh misalnya you should study hard. Nah itu, atau misalnya we should go on diet. Nah jadi ini dua modals ini should ini ya, bisa juga kita gunakan head bearer nih pada kata should yang atas ya, pada contoh yang pertama ini kita bisa gunakan should maupun kita gunakan head bearer. Atau ke samping aja deh ya. Nah, ini kita ulang sedikit. Jadi bisa kita gunakan ini should atau bisa gunakan kata head bearer study. Itulah mau pakai hardnya ya. Jadi ketika kita bilang you should study itu artinya ya saran aja, nggak belajar nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita bilang you head bearer study, artinya dia memang sebaiknya betul-betul belajar gitu ya. Nah kalau we should go on diet itu artinya kita disarankan melaksanakan diet, tapi itu ya sebatas saran aja. Artinya kalau dilakukan ya nggak akan berefek buruk kali lah gitu ya. Nah, adapun nanti fungsi yang kedua, should dan head bearer ini bisa juga menyatakan harapan atau hope, hope atau harapan. Nah, jadi maksudnya dia menyatakan harapan itu gimana? Jadi ada satu harapan yang memang diinginkan atau keinginan ya, tapi dia menyatakannya menggunakan modal should. Jadi should ini bisa digunakan untuk menyatakan harapan, bisa untuk menyatakan harapan gitu ya. Oke, kita buat contohnya. Misalnya the package, contoh ya, contoh lupa, the package misalnya, the package should arrive next week gitu deh, next week. Nah ini kok tidak artikan secara biasa, mungkin kita artikannya pakainya seharusnya tiba minggu depan ya, tapi kalau misalnya kita artikan menggunakan harapan, ini pakai siapa misalnya, nggak usah ada ya, kita misalkan ini tadi hour gitu ya, maka ketika ini diartikan menggunakan metode atau fungsi sebagai modal yang menyatakan harapan, ini kita berharap, nah ini diartikan kita berharap paketnya
akan tiba minggu depan, itulah. Nah, jadi fungsi ini sih jarang dipakai ya, tapi ini kan kita coba ngebahas ya secara agak detail tentang fungsi modal should maupun head bladder. Jadi untuk should itu secara umum dia digunakan hanya untuk suggestion, namun fungsi lain selain ketika digunakan sebagai suggestion, bisa juga should ini digunakan untuk menyatakan harapan atau hope gitu ya. Oke, baik, ini contohnya sudah. Nah, sekarang kita coba lanjut ke bagian yang D. Nah, bagian yang D yaitu modals must. Oke, must. Nah, must ini sudah pasti lah ya, dia digunakan untuk menyatakan. Nah, fungsi utamanya yang paling familiar adalah untuk menyatakan obligation ya, obligation, atau bisa dibilang ini kewajiban atau keharusan gitu ya, keharusan, bukan kehausan ya, ini keharusan. Nah, modals ini lebih kuat daripada should, karena tadi kalau di should itu kan ada yang saran dia harus lakukan ya, itu di head bladder, tapi ini lebih kuat dan wajib kalau boleh dibilang ya, boleh dibilang wajib lah, nggak bisa lagi dipilih-pilih ya atau enggak gitu ya. Nah, jadi modal mas ini ya diartikan dia harus dan diikuti dengan kata kerja bentuk simpel ya, kemudian dia digunakan secara tensis pada kalimat yang menyatakan keharusan di masa sekarang gitu ya. Kalau kita buat contoh, misalkan contoh you must call him now. Jadi kalau dibilang you must call him now, itu nggak boleh tanya bisa besok, nggak bisa, itu harus sekarang juga gitu ya. Nah, ini contoh lain misalnya kita buat ya, we must study, we must study hard. Jadi kalau dibilang must tadi itu nggak bisa ditawar lagi, berarti memang harus ya. Sedangkan kalau dia should atau head bladder tadi itu sifatnya saran, ini sifatnya kewajiban gitu ya. Nah, ini fungsi yang pertama. Jadi kalau kita mengacu pada fungsi, berarti ada fungsi yang kedua ya. Nah, fungsi yang kedua dari modal must itu adalah untuk menyatakan kesimpulan atau conclusion. Katanya apa? Kesimpulan logis. Nah, kesimpulan logis ya, atau logical conclusion sebetulnya. Nah, nanti modal must ketika digunakan untuk menyatakan kesimpulan logis, ini dia diartikan pasti. Ya, ini diartikan pasti. Oke. Dan biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar adanya sesuai dengan fakta yang ada gitu ya. Tapi kebenaran ini tidak harus mutlak sih gitu ya. Jadi dia memang kesimpulan secara logika deh gitu, kalau boleh bilang ya. Dan ini diikuti dengan kata kerja simple atau verb dalam bentuk simple kali ya. Kalau ini kita buat contoh ya. Contoh misalnya Andi looks pale and he must be sick gitu ya. Andi nampak pucat, dia must di sini bukan harus ya, tapi diartikan pasti sakit ya. Oke, kalau kita buat contoh lain misalnya the grass suddenly gets wet, it must be raining, pasti hujan ya, raining outside. Oke, jadi di contoh yang kedua ini pasti juga bukan sedang, bukan harus ya, cuma bedanya di sini konteksnya sedang, tapi secara tensis atau di waktu yang sekarang ya, rumputnya tiba-tiba basah, pasti di luar sedang hujan gitu ya. Oke, baik, jadi ini modal yang keempat ya, itu di bagian D. Jadi kalau secara umum memang dia digunakan untuk menyatakan obligasi atau kewajiban, namun fungsi lainnya bisa juga untuk menyatakan kesimpulan logis atau logical conclusion gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke bagian yang kelima. Nah, yang poin E itu membahas modal shall. Oke. Nah, adapun shall ini nanti yang pertama fungsinya adalah dia hanya boleh digunakan untuk subjek I dan we ya. Itu ketika menyatakan kondisi akan. Nah, ketika dia digunakan pada kondisi atau menjelaskan kondisi yang akan datang atau future yang dia diartikan akan, jadi shall ini, modal shall ini hanya digunakan oleh dua subjek.
yaitu subjek I dan subjek we. I ya, dan we. Oke, yang I dan we saja. Jadi selain I dan we, kalau dia menyatakan kondisi A kan dia nggak bisa ya. Itu contohnya. Contoh, I shall go now. Nah, jadi pada contoh ini makna dari kata shall di sini adalah untuk menyatakan akan. Atau kalau I diganti menjadi we sama itu ya. Nah, gitu. Sedangkan nanti pada fungsi yang kedua ya. Fungsi yang kedua daripada kata shall ini itu adalah untuk menyatakan satu kewajiban. Bisa juga menyatakan obligation. Obligation itu ya, karena kewajiban atau keharusan. Nah, ini harus ya. Kalau diartikan dia harus. Kapan konteksnya? Ketika shall ini digunakan ya, ketika dia digunakan selain I dan we. Boleh selain subjek I dan subjek we, maka dia lebih kepada obligasi atau harus. Jadi kalau kita buat contoh akan the students shall complete the test, itulah ya. Jadi makna kata shall di sini tidak lagi akan, tapi dia mengacu pada makna harus, gitu ya. Jadi kalau misalnya the students diganti menjadi you, tetap juga ya, pokoknya selain I dan we deh, gitu ya. Nah, fungsi yang ketiga, oke. Pada fungsi yang ketiga dia bisa juga menyatakan ajakan atau invitation, offering, menawarkan undangan, atau boleh dibilang mengajak ya, invitation, mengajak. Kalau enak dibilang ini mengajak, gitu ya. Oke, jadi ketika dia digunakan untuk makna mengajak atau invitation, dia hanya ketika digabungkan dengan ketika shall ini, hanya ya, tetap kembali hanya untuk subjek I dan we saja. Itu pun dengan pola khusus ya. Pola khususnya bagaimana? Polanya adalah shall-nya di depan diikuti dengan I atau diikuti dengan we, kemudian diikuti verb dalam bentuk simple atau bisa kita bilang infinitive gitu. Nah, kalau butuh contoh, kita buat contoh ya. Jadi ini polanya hanya kayak gini ya. Ketika ini polanya berarti dia mengajak atau offering invitation ya. Contoh, shall I help you? Nah, bolehkah aku membantumu? Atau izinkanlah aku membantumu, nah, gitu ya. Shall we go now? Bisa kita mulai sekarang, gitu ya. Bisa kita pergi sekarang, nah, gitu. Jadi itu ya fungsi shall. Misalnya shall we start now ya. Bisa kita mulai. Ayo kita mulai. Gitu. Bisakah kita mulai? Bisa izinkan kita mulai. Bisa juga ya. Bahwa dia sifatnya offering invitation. Ya, jadi inilah poin yang kelima tentang modals, yaitu shall. Dimana fungsi shall tadi punya 3 fungsi ya. Yang pertama bisa dia menyatakan kondisi future, artinya diartikan akan ketika hanya digunakan oleh I dan we. Ingat, hanya I dan we. Yang kedua menyatakan obligation atau kewajiban atau harus, itu ketika dia digunakan selain I dan we. Nah, yang ketiga fungsinya untuk memberikan ajakan atau mengajak. Ini ketika dia digunakan hanya untuk I dan we dengan polanya yaitu shall-nya harus di depan, gitu ya. Oke, ini poin yang ke-5. Nah, sekarang kita lanjut satu poin lagi nih. Sebelum kita nanti ada bagian kedua dari modals ya. Nah, poin yang ke-6, ya, yaitu poin F. Oke, poin F-nya itu adalah ada nanti modals would atau nanti bentuk lainnya used to. Oke. Jadi modals would dan used to ini digunakan secara umum adalah untuk menyatakan past habit atau kebiasaan yang biasa dilakukan pada masa lampau ya, kebiasaan pada masa lalu, gitu ya. Ini modal yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan di masa lalu. Oke, jadi tetap dia bentuknya would maupun nanti ada juga used to. Nah, nanti yang harus diperhatikan, used to ini ketika bentuknya negatif, maka kita harus mencari atau mengubahnya menjadi pola didn't used to, gitu. Dan semuanya tetap menyatakan arti biasa. Biasa apa, gitu ya. Tengok-tengok nanti verbnya lah ya. Kalau misalnya used to go berarti biasa pergi, would go bisa pergi, gitu ya. Oke, kita coba buat contohnya dulu deh. Contoh, when I was
in London, ya ingat masa kecil ya, I would go to the stadium. Nah, jadi pas masih kecil biasa ke stadion itu ya, apa kita buat misalnya setiap pekan ya, every atau setiap minggu, Sunday. Nah gitu. Ada saya muat di belakang ada ya, ini di bawah ini Sunday. Setiap minggu saya biasa pergi ke stadion. Itu kapan? Ketika saya masih di London. Jadi modals would di sini ini memiliki makna yang sama ketika kita gunakan modals used to. Ya, jadi mau dia menggunakan would maupun menggunakan used to itu maknanya sama ya, seperti biasa. Oke, jadi itu aja sepertinya yang bisa kita bahas untuk poin yang pertama ya, yaitu modals plus apa tadi, plus verb simple atau simple form ya. Sama tadi modals plus verb dalam bentuk simple form atau infinitive ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua. Nah, yang kedua ada nanti namanya modals plus. Nah, plus apa? Plus perfective verb forms ya. Jadi kata kerja yang bentuknya atau bentuk kata kerja yang dia perfect, berarti dia harus bentuk pakai have kemudian pakai been ya. Nah, jadi atau deh gitu. Jadi kalau udah dibilang nanti pola dasarnya adalah ini aja atau mana? Udah ini aja. Jadi pola nanti dia adalah modals. Jadi kita akan bahas modalsnya apa aja. Diikuti dengan have. Nah, setelah have bisa diikuti dengan kata kerja ketiga ataupun diikuti dengan been. Jadi ini pola umumnya gini ya untuk modals yang plus perfective verb form. Oke. Nah, kalau misalnya mau dibahas lagi lebih detail apa aja modalsnya, nah kita masuk ke bagian lagi. Jadi yang pertama modalsnya adalah could. Jadi nanti kita akan menjumpai pola di mana could ini diikuti dengan have, setelah have diikuti dengan kata kerja ketiga ataupun diikuti dengan been gitu ya. Jadi bentuk modals ini secara arti nanti atau definisi ini bisa kita artikan sebenarnya bisa ya. Seharusnya bisa kita ya, seharusnya bisa, atau bisa kita artikan bisa saja ya, tapi untuk waktu yang sudah lampau, yang artinya kalau kita sudah gunakan seharusnya bisa atau bisa saja, ini maknanya sama dengan tidak dilakukannya. Tidak dilakukan. Kapan tidak dilakukannya? Di masa lampau gitu. Tadi malam saya bisa saja datang, artinya tadi malam saya nggak datang. Tadi pagi saya seharusnya bisa datang, artinya saya tidak datang, gitulah ya. Nah, mau lebih detailnya kita coba buat contohnya. Contoh kan, he could have done it last night. Ini kalau kita artikan ini ya, kalau ini kita artikan maka artinya adalah he didn't do it ya. He didn't do it, berarti dia tadi malam nggak melakukannya gitu. Paham lah ya, satu contoh aja bisa lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang B. Untuk bagian yang B nanti ada modals yang polanya modals perfect ini ya, might diikuti dengan have, setelah have ditambah dengan kata kerja ketiga atau boleh juga pakai been. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada makna atau fungsinya nanti dia diartikan mungkin, sebenarnya tetap menyatakan mungkin dan mungkin telah, tapi dia digunakan untuk kondisi yang sudah lampau ya. Jadi mungkin telah, dan ini digunakan pada masa lampau. Itu untuk menyatakan kemungkinan pada masa lampau, artinya kejadian sudah lewat. Sedangkan pada pembahasan yang tadi, may dan might itu ketika menyatakan kemungkinan meskipun bentuknya might, tapi dia diartikan mungkin dan digunakan pada tenses yang sama dengan kata may, yaitu present. Tapi kalau sudah masuk kata have been atau have been berarti kemungkinan di masa lampau. Nah, kita buat contoh. Contohnya her room was still dirty. Ruangannya masih kotor kali atau jorok kali. She might have forgotten. Nah, ini apa forgot ya, sama ya. Forgot dan forgotten beda actionnya aja ya. Forgot to clean it. Nah, ini dia berbaik sangka.
kamarnya berantakan sekali atau kotor sekali, mungkin dia lupa membersihkannya gitu ya. Nah, karena bisa aja jadi memang dia malas kan, jadi ada penyebabnya. Jadi yang berkemungkinan aja deh, berpositif thinking, mungkin dia lupa gitu ya. Jadi ini untuk kejadian yang sudah lewat. Oke, nah, kejadian yang sudah lewat itu ya, might have forgot atau forgotten, sama itu. Oke, selanjutnya adalah bagian yang C. Nah, yang C itu ada modals should, tapi kali ini should-nya diikuti dengan have, dan setelah have diikuti kata kerja ketiga, atau boleh juga diikuti dengan been. Nah, nanti samakah dengan should yang tadi? Sebenarnya sama untuk menyatakan nasihat atau saran, hanya saja lagi-lagi ini digunakan ya untuk menyatakan saran atau nasihat ya, nasihat untuk sesuatu yang sudah lewat atau pada masa lampau gitu. Jadi kita coba buat contoh supaya lebih gampang dipahami ya. Contohnya, contoh misalkan he should have gone to his office this morning. Dia seharusnya berangkat ke kantor tadi pagi gitu ya. This morning kan kalau dia sudah lewat berarti tadi pagi ya, this morning. Dia seharusnya berangkat tadi pagi gitu ya. Jadi ini saran, tapi untuk sesuatu yang sudah lewat, berarti bisa jadi dia pergi atau enggak gitu ya. Ini hanya ngasih saran aja nih. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian yang B. Di poin B kita jumpa lagi dengan modals must, tapi kali ini diikuti dengan have, dan setelah have diikuti kata kerja ketiga atau diikuti dengan been. Nah, samakan dengan must yang ada tadi, bedanya di sini hanya digunakan untuk menyatakan kesimpulan logis. Berarti dia menyatakan pasti, diartikan artinya pasti telah. Nah, gitu. Dan biasanya digunakan untuk kejadian sudah lampau ya, pada masa lampau. Jadi ketika modal must diartikan pasti, nah ketika dia diartikan pasti lah, maupun pasti telah atau pasti, berarti menyatakan kesimpulan logis gitu ya. Di setiap modal must yang diartikan pasti berarti kesimpulan logis tuh. Nah, saja kalau must yang diikuti dengan infinitif, kesimpulan logis di masa yang saat ini present. Kalau must diikuti dengan verb atau been, berarti kesimpulan logis di masa yang sudah atau kejadian yang sudah lewat gitu ya. Oke, kita coba buat contoh aja deh. Nah, kita buat contoh ya. Misalkan contoh ya, contoh misalnya he failed in the test. Nah, jadi dia si kawannya berkesimpulan bahwa he ya must not have studied. Dia gagal ujian. Kesimpulannya dia pasti tidak belajar gitu ya. Jadi kesimpulan yang didapatkan untuk kejadian sesuatu yang sudah lewat gitu. Baik, jadi inilah modals yang bagian kedua ya, modals perfektif ya, plus perfektif verb form atau modals yang diikuti have, kemudian verb atau been. Pembagiannya ada 4 macam tadi ya, 4 modals, yaitu pertama could have ya kan, ini yang pertama yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya bisa namun tidak dilakukannya. Nah, yang kedua ini might ya, might have diikuti verb atau been, menyatakan mungkin telah, artinya kemungkinan di masa yang sudah lewat atau untuk kejadian yang sudah lewat. Yang ketiga adalah should have diikuti kata kerja ketiga atau been, dan ini menyatakan sesuatu nasihat atau saran terhadap satu kejadian yang sudah lewat juga. Dan yang terakhir tadi adalah must have been atau must have berarti kesimpulan logis atau kepastian ya, sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang sudah lewat. Nah, sebagai sedikit catatan tadi kita sedikit ketinggalan ya, bahwa modals yang menyatakan obligation, tadi ya obligation must. Nah, ini must ini kan kalau kita gunakan untuk obligation tadi artinya harus ya, dia memiliki beberapa bentuk yang lain. Bentuk presentnya adalah must. Nah, bentuk lainnya selain must itu bisa juga nanti dia ada modals have to ya, have to, atau bisa juga nanti has to. Ini sama-sama artinya harus dan digunakan pada waktu yang present. Sedangkan bentuk lampaunya adalah nanti ada had to. Ini digunakan untuk kondisi atau waktu yang sudah lewat ya. Ini bentuk pasnya ini ya. Oke, itu aja versi tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan atau request atau komen, silahkan diketik di kolom komen ya.